Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu materi yang banyak banget dicari oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk tes BUMN 2022 ya. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bahas soal-soal, prediksi soal lah tepatnya, untuk soal-soal TKD atau tes kemampuan dasar dan core value BUMN tahun 2022. Nah, karena teman-teman juga tahu setelah seleksi administrasi kemarin, maka teman-teman akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Nah, teman-teman tentu harus mempersiapkan cukup banyak materi, dan kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran kira-kira apa-apa aja modal soal yang mungkin akan diujikan di TKD dan core value BUMN ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk video ini, tonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut nomor 60. Nah, nomor 60 ini katanya luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Jadi dua kebun nih luasnya sama. Nah, luas kebun Pak Soleh ini lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Jadi ada perbandingan gitu. Kemudian Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Nah, ini kan kita agak belibet kan, tapi ternyata caranya gampang banget. Kalian tinggal cari kayak bikin si A, B lebih besar dari C, kayak gitu. Cuman kayak gitu aja. Nah, lengkapnya kayak gini. Pak Soleh sama dengan Pak Anton. Ini kan ditulis bilang sama kan, berarti taruh di sini. Pak Soleh sama dengan Pak Anton. Kemudian Pak Soleh lebih sempit daripada Pak Kino. Soleh lebih kecil daripada Pak Kino. Kemudian Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Berarti kan Ahmad ini lebih sempit daripada Anton kan? Ahmad kecil daripada Pak Anton. Nah, berarti kan cara ngurutinnya gimana? Berarti kalian lihat yang paling kecil, yang paling kiri. Berarti kan gini, Pak Ahmad, ya kan, Pak Ahmad, habis itu Pak Anton, di bawah setelah Pak Anton, Pak Antonnya sama dengan Pak Soleh, ya kan? Pak Ahmad kecil dari Pak Anton, sama dengan Pak Antonnya sama dengan Pak Soleh, dan Pak Solehnya lebih kecil daripada Pak Kino, kayak gitu. Jadi urutannya dari yang paling luas, berarti yang paling luas kan dari Pak Kino, berarti kan tinggal dibalik aja. Pak Kino lebih besar daripada Pak Soleh, sama dengan Pak Anton, sama dengan Pak Ahmad, gitu. Jadi Pak Anton, Pak Kino dulu, kemudian Pak Soleh, Pak Anton, Pak Ahmad. Jadi jawabannya itu D, gitu. Nah, nomor 61 ini sama aja dengan yang nomor 60, tapi ini perbandingan tinggi badan. Jadi si Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibanding Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibanding Dian. Yang paling pendek siapa? Nah, ini jangan pusing dulu, kalian tinggal gunakan kayak perbandingan tadi, ya kan? Nomor 61 ini Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani, berarti kan si Dian ini lebih kecil daripada Dani. Kemudian Sinta sama tingginya dengan Dani, Sinta disamain dengan Dani, gitu, sama dengan Dani. Kemudian tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni, berarti si Sinta kalah tinggi dengan Yeni, berarti Sinta lebih kecil daripada Yeni atau Yeni lebih besar dari Sinta, kayak gitu. Kemudian sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, berarti Yeni besar dari Dani, gitu. Kemudian katanya yang lagi, tetapi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi, berarti si Susi lebih tinggi. Jadi Yeni lebih kecil daripada Susi atau Susi lebih besar daripada Yeni. Kemudian Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian, jadi Susi lebih besar daripada Dian. Nah, tinggal kalian urutin dari yang paling besar. Kalian coba lihat yang bagian sini, Susi lebih besar daripada Yeni, kemudian Yeninya lebih besar daripada Dani, ya kan? Sini
dengan awal dulu. Susi lebih besar daripada Yeni, kemudian Yeninya lebih besar daripada Dani, Daninya lebih besar daripada Dian kan, ini kan. Ternyata si Sinta lebih kecil daripada Yeni. Sinta lebih kecil daripada Yeni gitu. Jadi Dani dan Yeni ini, Dani dan Sinta itu sama kan di sini kan. Nah, lebih besar daripada Dian. Jadi yang paling pendek itu adalah si Dian gitu ya. 61 itu jawabannya C. Nah, ke nomor 62. Di sebuah pasar, harga daging lokal itu lebih mahal daripada harga beras. Harga beras lebih mahal daripada harga sayur-sayur, dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan nih sama aja. Ini kayak bikin kayak tadi lagi. Kalian mulai dari yang atas dulu. Harga daging lokal itu lebih mahal daripada harga beras. Lebih mahal daripada harga beras, berarti besar dari harga beras. Kemudian harga beras lebih mahal dari harga sayur. Harga beras besar daripada sayur. Kemudian daging impor adalah yang paling mahal. Daging impor paling mahal. Nah, kemudian baru kalian urutin dari yang paling tinggi, berarti yang paling kanan itu paling tinggi ya. Harga impor lebih besar daripada harga daging lokal. Ya kan? Sini. Kemudian harga daging lokal lebih besar daripada beras. Sini, ya kan? Kemudian harga beras itu lebih besar daripada sayur mayur. Sini. Gitu, berarti yang paling murah kan sayur mayur. Dari pilihan ini coba kita lihat. Sayur-sayur mayur lebih mahal dari daging, ini salah. Kemudian daging lokal lebih mahal daripada daging, coba lihat. Daging lokal lebih mahal daripada daging impor, ini salah juga. Nomor C-nya daging impor lebih mahal daripada daging lokal, ini benar berarti jawabannya C. Beras lebih mahal daripada daging impor, enggak. Sayur mayur lebih mahal daripada daging impor, enggak juga. Jawabannya C ya. Kemudian kita lanjut nomor 63. Ini katanya ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E yang mengikuti seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama, serta D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, jadi ini kayak bikin kombinasi gitu ya. Kayak bikin kombinasi ini kalian nggak usah bingung karena ini cuma 5 orang. Nah, caranya yang paling gampang itu adalah kalian bikin dulu urutannya kayak gini. Jadi ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E. Kemudian mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan gitu. Jadi kan di sini udah jelas katanya A sama D fakultasnya sama, ya kan. Kemudian D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti kan kalau A dan D itu dari fakultas yang sama, otomatis D dan E itu satu fakultas dengan A kan, kayak gitu. Nah, coba lihat di sini, berarti di sini ADE itu fakultasnya sama. Itu berarti artinya tidak saling berdekatan. Ini kata kunci yang harus kalian lihat dulu ya. Jadi A sama D sama E itu berasal dari fakultas yang sama, sehingga dia tidak boleh duduk berdekatan. Sementara yang lain sisanya adalah si B dan C itu dari fakultas lain gitu, sehingga dia bisa berdekatan dengan mau si A atau si D sama si E. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal lihat pilihan ini aja. Berarti yang jelas kalau misalnya si ketemu A, D, dan E itu berdekatan, itu otomatis salah. Nah, ini kan A sama D salah, berdekatan kan, ini salah berarti. Kemudian coba lihat nih A, B, C, D, E. Coba lihat nih D, E kan, ini salah juga, nggak berdekatan. Kemudian E, C, D, A, B, ini D, A, ini salah juga, ya kan. Kemudian D, C, A, E, B, ini berdekatan nih, A sama E, salah juga. Nah, kalau yang ini D, C, A, B, E, ini yang benar ya, yang benar. Jadi jawabannya itu adalah yang E, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah gambar. Nah, gambar ini sebenarnya lumayan gampang sih sebenarnya. Yang penting kalian bisa memvisualisasikan. Jadi kayak gini, ini kan kalian ditanyain setelah gambar yang ketiga ini kira-kira bentuknya kayak gimana gitu. Nah, ini kalian harus lihat polanya. Yang pertama coba kita lihat di sini. Ini kan dia miringnya ke sana, miring ke kanan gitu kan. Terus jumlahnya ada 3. Geriginya inilah 1, 2, 3. Kemudian di gambar kedua dia miringnya tuh ke kiri. Geriginya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di gambar ketiga dia miring ke kanan lagi.
Geriginya di berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 5. Terus ternyata pas dia gambar keempat harusnya kemana? Dia berarti miring ke kiri lagi harusnya kan? Tapi geriginya jadi 6. Ya udah, kalian lihat aja di sini. Berarti jawabannya itu ada yang mana? Yang C ya. Coba lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jawabannya C. Kemudian nomor 65. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Nah, sekarang coba kita lihat polanya di sini. Ini kan di gambar yang ketiga ini kan rata-rata dia kotaknya putih semua kan. Ini putih juga, maksudnya ini yang bulat-bulatnya ini, kemudian ininya juga putih di gambar ketiga. Otomatis kalau yang di bagian bawah itu juga gambar yang gambar apa nih, yang kayak gambar bunga ini itu harusnya warna putih juga, bukan warna abu-abu. Otomatis yang A ini nggak bisa, yang nomor E juga nggak bisa. Nah, kemudian coba kalian lihat gambar yang hitam ini. Yang hitam ini selalu posisinya di sini ya, di bagian atas tengah. Ini juga bulatnya di bagian atas tengah. Nah, coba lihat di sini berarti yang B, C, D, B, C, D itu sama-sama semua jawabannya. Yang untuk yang hitam ini udah benar. Kemudian kalian lihat yang abu-abu ini perputarannya kayak gimana. Ini kan kalau misalnya kita lihat, ini kan dia berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat kan. Ya kan, coba lihat diputar sini, ketika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam jadi kayak gini, terus diputar lagi 90 derajat jadi kayak gini, gitu kan. Kemudian begitu juga yang ini. Nah, tentunya untuk yang gambar yang nomor 3 ini kalian juga harus putar ini jadi 90 derajat, berarti hasilnya kayak yang gambar ini. Kemudian yang gambar 2 ini coba diputar lagi 90 derajat, jadinya yang mana? Jadi yang ini ya, yang C, kayak gitu. Barangkali sekian dulu dari saya untuk pembahasan soal TKD dan Core Value BUMN 2022 ini. Saya akan bikin update video-video berikutnya di hari-hari berikutnya. Silahkan teman-teman subscribe aja channel ini sehingga teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan ketika ada video-video baru terkait TKD, TKB, Core Value BUMN dan juga tes-tes lainnya di BUMN tahun 2022 ini. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan semoga teman-teman bisa diterima di lowongan yang teman-teman incar selama ini di BUMN. See you next time, have a nice day, bye-bye.